있어요? 우리가 추정할 수 있는 시점에도 수십 년 이상이야. 이 많은 사람들 도대체 어떻게 죽인 걸까요? Halo semuanya, kembali lagi di channel Nada Film. Di video kali ini, tim Nada Film tertarik untuk membuat alur cerita dari film Search Out yang dirilis pada tahun 2020. Film ini secara garis besar menceritakan tentang pembunuhan misterius yang berkaitan dengan sosial media Instagram. Masih dari negara yang sama, yaitu Korea Selatan, seperti pada episode sebelumnya. Jika kalian belum nonton alur cerita sebelumnya, aku akan taruh link video di deskripsi box. Baik, tidak usah berlama-lama, silakan cari posisi paling nyaman untuk menyimak alur cerita berikut ini. Terlihat seorang laki-laki duduk di depan komputernya, mengirim sebuah pesan melalui pesan singkat di Instagram bertuliskan misi pertama yang harus dilakukan oleh penerima pesan untuk menonton film yang telah diberikan oleh pengirim dalam satu malam. Dilanjutkan dengan mengirim misi kedua, yaitu agar penerima pesan tidak berkomunikasi dengan orang lain selama 24 jam. Kemudian, dilanjutkan dengan misi kelima, yaitu agar penerima pesan melukai diri mereka sendiri, dan terakhir, pengirim pesan mengirimkan misi terakhir kepada penerima pesan yang masih menjadi tanda tanya di awal film ini. Scene berganti, di mana terdapat seorang laki-laki bernama Jung Jun Hyuk yang baru terbangun dari tidurnya, mengecek agenda harian di handphonenya dan mendapati bahwa hari itu merupakan hari di mana ia membantu seseorang yang ia kenal melalui Instagram, bernama Kyung Won, untuk pindah apartemen. Setelah mengamasi barang dan meletakkannya di mobil box, Kyung Won memberikan sejumlah uang kepada Jun Hyuk, dan kemudian Jun Hyuk mengambil foto Kyung Won untuk diposting di Instagramnya. Kyung Won mengajak Jun Hyuk untuk melakukan foto bersama, namun Jun Hyuk enggan melakukannya, dengan alasan bahwa dirinya merupakan pengguna aktif di Instagram dan enggan untuk menunjukkan wajahnya di Instagram melalui postingan-postingannya. Terlihat bahwa Jun Hyuk dikenali sebagai Jenny di akun Instagramnya. Scene berganti, memperlihatkan Choi Sung Min yang mendatangi seorang peramal dan menanyakan mengenai keinginannya untuk menjadi seorang pegawai negeri, yaitu polisi. Peramal mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi pegawai negeri. Scene kemudian berganti, menunjukkan bahwa Jun Hyuk saat ini merupakan seorang pekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Saat itu terdapat seorang pelajar yang hendak membeli rokok. Saat Jun Hyuk meminta kartu identitasnya, pelajar tersebut mengatakan jika kartu identitasnya tertinggal. Jun Hyuk enggan melayani pembeliannya, dan pelajar itu marah. Kemudian pelajar itu ditarik keluar oleh Sung Min. Setelah itu Jun Hyuk dan Sung Min mengobrol bersama, dan dari obrolan tersebut terlihat bahwa mereka merupakan seorang teman yang dekat. 됐다. 철이 없어. 형 아직 철 안 들었어. 야, 서울까지 아직 소문이 안 났나 보네? 너 맞냐? 스치기만 해도 찢어진다고. Saat hari berganti menjadi malam, Jun Hyuk dan Sung Min pergi ke lantai atas apartemen mereka dan bertemu dengan seorang gadis yang kemudian menyapa mereka berdua. Kemudian gadis itu pergi. Jun Hyuk dan Sung Min kembali mengobrol. Dan dari obrolan tersebut dapat diketahui bahwa saat ini Sung Min sedang belajar untuk persiapan mengikuti tes masuk akademi kepolisian. Ketika Jun Hyuk bertanya mengenai alasan Sung Min, mengapa ia berkeinginan untuk menjadi polisi, Sung Min mengatakan bahwa dirinya ingin mendatangkan keadilan bagi banyak orang. Kemudian, dari percakapan mereka berdua, juga dapat diketahui bahwa saat itu Jun Hyuk juga sedang belajar sebagai persiapan untuk melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Selama ini ia telah mencoba untuk melamar kerja, namun tidak segera mendapatkan panggilan dari perusahaan-perusahaan yang ia lamar. Jun Hyuk juga mengatakan bahwa saat ini ia aktif menggunakan Instagram dengan sebutan Jenny karena ia tidak tahu hal apa yang dapat dilakukannya selain aktif di media sosial, yaitu Instagram miliknya. Dan Jun Hyuk enggan rahasia ini diketahui oleh banyak orang, mengingat ternyata jumlah pengikut Jun Hyuk di Instagram cukup banyak. Scene berganti, memperlihatkan seorang gadis yang sebelumnya sempat menyapa Jun Hyuk dan Sung Min sedang memposting foto dirinya di Instagram, kemudian bersiap untuk belajar.
Namun, ia mendapatkan sebuah pesan di Instagramnya yang ternyata dikirim oleh akun bernama RS Kigai yang menanyakan apa makna hidup dari gadis tersebut. Gadis tersebut menjawab bahwa makna hidupnya adalah berlatih keras untuk mencapai impiannya. Akun tersebut kembali menjawab bahwa impian yang dimiliki oleh gadis tersebut merupakan sebuah ilusi yang menyembunyikan ketidakberhargaan hidupnya. Akun tersebut juga menanyakan kepada gadis tersebut apakah ia tidak ingin tahu makna hidupnya yang sebenarnya. Terlihat Junhyuk tengah membuka akun Instagram miliknya melalui komputer yang dimilikinya. Dari sini, dapat diketahui bahwa Junhyuk selama ini menggunakan akun Instagram miliknya untuk dapat membantu para pengikut Instagramnya yang membutuhkan bantuan. Terlihat terdapat sebuah akun bernama Mental Health dengan deskripsi bahwa pemilik akun merupakan seorang penasihat karir dan juga dokter psikologi kriminal. Junhyuk setuju untuk membantu akun tersebut. Hari di mana Junhyuk yang telah dijanjikan oleh Junhyuk untuk membantu akun Mental Health tersebut tiba. Junhyuk datang ke stand yang didirikan oleh pemilik akun tersebut. Junhyuk kemudian memotret stand tersebut yang nantinya akan ia posting dan promosikan melalui Instagram miliknya. Seorang wanita yang ternyata pemilik akun tersebut mengatakan bahwa layanan mereka bertujuan untuk membantu orang-orang dengan penghasilan rendah, para pencari kerja, dan juga kaum muda dengan bantuan dari layanan kesejahteraan. Wanita itu mencoba menawarkan layanan konseling kepada Junhyuk, namun Junhyuk menolaknya. 소원지기님도 상담. 괜찮습니다. Saat sedang merokok di lantai atas apartemennya, Sungmin menghampirinya. Mereka kembali mengobrol. Kemudian Junhyuk bertanya kepada Sungmin apakah ia mengingat gadis yang mereka lihat di atap waktu itu. Junhyuk bertanya karena ternyata gadis itu sempat mengirimkan pesan melalui Instagram miliknya dan ingin berbicara dengan Junhyuk mengenai kekhawatirannya. Namun, Junhyuk merasa tidak bisa memenuhi permintaannya karena ia enggan gadis tersebut mengetahui bahwa akun Instagram yang bernama Jenny ternyata dimiliki oleh Junhyuk. Pagi harinya, Junhyuk mengirimkan pesan balik kepada gadis tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengabulkan permintaan gadis tersebut. Karena saat ini ia telah banyak menerima permintaan-permintaan lain. Malam hari tiba, tampak seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna hitam tengah memotret dari kejauhan dan hampir saja ia tertabrak oleh Sungmin. Saat Junhyuk kembali ke kamar miliknya, ia mendapati beberapa polisi sedang ada di lorong apartemen miliknya. Ia melihatnya dari kejauhan. Kemudian datanglah Sungmin. Saat mereka berdua sedang mengobrol, salah seorang detektif mendekatinya, menanyakan kepada mereka apakah mereka melihat ataupun mendengar tanda-tanda mencurigakan pada tanggal 28. Karena saat itu polisi menemukan mayat di sana. Junhyuk dan Sungmin ingin berjalan ke arah kamar mereka, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa mayat tersebut ternyata adalah mayat dari So Minji, gadis yang pernah bertemu dengan mereka di lantai atas apartemen sebelumnya. Junhyuk membuka pesan yang ia terima dari So Minji, yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang peserta latihan berusia 20 tahun yang datang ke Seoul yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang bintang idol. Namun, akhir-akhir ini ia mengaku mengalami gejala depresi. Terlihat adanya tetesan darah di kamar gadis tersebut. Junhyuk mengalami sulit tidur pada malam itu. Ia merasa bersalah karena telah menolak permintaan So Minji yang sebelumnya ingin menceritakan kekhawatirannya saat itu. Junhyuk membuka akun Instagram gadis tersebut melalui komputernya dan mendapati adanya suatu gambar berupa pola yang telah diposting oleh gadis tersebut tepat sebelum dirinya meninggal. Saat itu Junhyuk menerima pesan dari akun Instagram bernama RS Kigai yang bertanya kepada Junhyuk mengenai makna hidupnya. Tanpa pikir panjang, Junhyuk langsung menghapus pesan dari akun tersebut. Beberapa detik kemudian, Junhyuk menerima pesan dari akun Instagram So Minji yang telah meninggal sebelumnya, mengatakan bahwa Junhyuk harus menjawab pertanyaannya. Junhyuk menceritakan hal ini kepada Sungmin. Kemudian, mereka mengambil kesimpulan bahwa saat ini ada seseorang yang sedang mempermainkan Junhyuk untuk menggunakan akun Instagram orang yang sudah meninggal. Junhyuk mengatakan bahwa dugaannya bermula ketika ia juga menemukan adanya komentar yang menanyakan mengenai makna hidupnya yang ditinggalkan oleh RS Kigai di salah satu postingan akun So Minji seminggu sebelum ia ditemukan tewas.
mereka memutuskan untuk membuka akun Instagram RS Higai dan menemukan beberapa postingan gambar dengan corak hitam di akun Instagram miliknya. Gambar yang terakhir kali diposting oleh akun RS Higai merupakan gambar yang sama yang terakhir kali diposting oleh Seo Minji. Scene berganti, memperlihatkan seorang laki-laki yang berada dalam sebuah rumah yang dipenuhi dengan beberapa lukisan yang juga bercorak hitam. Lukisan-lukisan ini merupakan gambar yang sama dengan gambar yang diposting oleh akun Instagram RS Higai. Junhyuk memberanikan diri untuk mengirimkan pesan ke akun RS Higai untuk menanyakan siapakah dirinya dan apakah dia membunuh Seo Minji. Akun itu menjawab pesan Junhyuk bahwa kita hanya hidup di waktu yang mengalir. Dengarkanlah Ratu Kematian dan kamu akan diselamatkan. Scene berganti, memperlihatkan tato yang bergambar di leher seorang pria. Tato itu memiliki pola dan corak yang sama dengan gambar yang ada di akun RS Higai. Junhyuk dan Sungmin merasa bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres pada kasus kematian Seo Minji. Junhyuk dan Sungmin mencurigai kematian Seo Minji tidak disebabkan karena bunuh diri semata. Junhyuk dan Sungmin memutuskan untuk mendatangi detektif Go yang saat itu menangani kasus Seo Minji dan menceritakan fakta yang telah mereka temukan. Namun, detektif Go marah dan mengatakan bahwa proses investigasi telah selesai dilakukan dan penyebab kematian pun juga telah ditemukan. Sehingga Junhyuk dan Sungmin tidak perlu ikut campur dalam mengurus kasus ini. 그렇게 한가한 사람들 아니에요. 안 그래도 그놈의 Junhyuk dan Sungmin kembali berdiskusi. Junhyuk mengajak Sungmin untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Seo Minji. Sungmin pun setuju untuk membantu Junhyuk. Lantas, mereka meminta bantuan kepada seorang detektif swasta untuk dapat membantu mereka mencari tahu kebenaran di balik kasus ini. Mereka bekerja sama dengan Nori yang ahli dalam menggunakan komputer. 컴퓨터로 뭐 대학교도 나오고 했으니까. 그러면 자 일들 보시죠. 나는 현장직. Nori mengatakan bahwa pemilik akun RS Higai merupakan orang yang juga pintar dalam teknologi. Ia menggunakan program IP bypass sehingga mereka tidak bisa melacak alamat dari pemilik akun RS Higai. Mereka mencari tahu arti dari RS Higai dan menemukan bahwa RS Higai adalah seorang dewi Sumeria atau dewi alam baka yang terdapat dalam mitologi Sumeria. Setelah mencari tahu akun-akun yang telah mengunjungi akun RS Higai, mereka mendapati bahwa pemilik akun-akun tersebut telah tewas, sama seperti Seo Minji. Hal ini dapat diketahui dari beberapa komentar yang ditinggalkan oleh teman-teman mendiang di postingan terakhir pada mendiang korban sebelum tewas. Scene berganti, memperlihatkan seorang pria yang memotret Junhyuk, Sungmin, dan Nori dari kejauhan. Nori menyarankan Junhyuk untuk mengangkat kasus ini melalui internet, karena tanpa bukti yang kuat, maka polisi tidak akan melakukan apapun. Nori bertugas untuk melacak alamat IP dari terduga korban serta memeriksa apakah mereka benar-benar korban. Scene berganti, memperlihatkan seorang laki-laki yang duduk di hadapan komputer dan menerima sebuah foto Junhyuk, Sungmin, dan Nori yang sedang berjalan bersama, yang menandakan bahwa mereka bertiga saat ini sedang diikuti. Junhyuk, Sungmin mendatangi rumah salah satu korban. Junhyuk dan Sungmin mendatangi rumah salah satu korban yaitu Sonhu, mengaku sebagai teman Sonhu dan ingin menanyakan beberapa hal tentang Sonhu. Namun, ibu dari korban enggan untuk ditemui karena ia belum siap untuk berbicara dengan siapapun. Junhyuk dan Sungmin duduk di sebuah kursi yang terletak di luar minimarket. Sungmin bertanya-tanya, bagaimana bisa RS Higai membunuh korban menggunakan media sosial? Junhyuk mengingat bahwa beberapa hari yang lalu ia sempat membantu akun mental health yang dimiliki oleh seorang psikolog kriminal. Ia memutuskan untuk datang ke sana. Diketahui bahwa psikolog kriminal yang saat itu pernah bertemu dengan Junhyuk bernama Park So-won. Ketika mereka sedang berjalan bersama, Sungmin merasa bahwa ada seseorang yang saat itu sedang mengikuti mereka. Junhyuk dan Sungmin kemudian mencoba untuk menangkap mata-mata itu dengan cara bersembunyi di balik pintu sebuah toko. Saat mata-mata itu mendekat dan mereka hampir menangkap mata-mata itu, pemilik toko datang dan menegur mereka yang saat itu sedang berdiri di depan toko miliknya. Mata-mata itu mendengar suara pemilik toko. Ia memutuskan untuk melarikan diri. Junhyuk dan Sungmin mengejar mata-mata itu.
Tiba-tiba, ketika Junhyuk tengah mengajarnya, mata-mata itu berhenti tiba-tiba dan menabrak Junhyuk, hingga akhirnya mereka kehilangan jejak mata-mata itu. Junhyuk dan Sungmin kemudian mendatangi kantor Park So-won. Park So-won menjelaskan bahwa saat ini banyak orang-orang yang mengalami stres dengan tingkat keparahan yang berbeda. Setiap orang juga memiliki mekanisme pertahanan diri untuk mencoba melarikan diri dari stres yang ada. Hingga akhirnya kematian yang menjadi pilihan pelarian bagi sebagian orang. Junhyuk kemudian bertanya, apakah mungkin dapat membunuh orang lain hanya dengan mengendalikan kondisi psikologis mereka? Park So-won menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terkait pertanyaan tersebut. Namun, jika pelaku memiliki kemampuan seperti itu, maka hal ini akan membahayakan orang yang memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Dari jawaban yang diberikan oleh Park So-won, mengisyaratkan agar mereka tidak perlu bersusah payah dalam mengetahui kasus ini secara lebih dalam. 말씀이시죠? Gimana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk lihat video part 2, link ada di deskripsi box.